Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dimanapun kalian berada selalu dalam lindungan Allah. Amin. Sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita membaca surat Al-Fatihah dalam hati supaya pembelajaran kita diberikan kelancaran. Al-Fatihah. Selesai. Hari ini kita akan belajar pembelajaran tematik tema 7, subtema 3, indahnya persatuan dan kesatuan negeriku. Kamu telah mengetahui keragaman suku bangsa dan budaya di Indonesia. Bagaimana sikapmu atas keragaman itu? Di video pembelajaran sebelumnya sudah pernah kita pelajari bahwa negara Indonesia adalah negara yang memiliki keragaman dari keragaman suku bangsa, budaya, adat, dan agama. Meskipun berbeda-beda, namun tetap satu, yang disebut dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun di Indonesia memiliki banyak keragaman yang berbeda-beda, bagaimana sikap kita agar semua tetap rukun? Bagaimana menurutmu? Agar kita tetap rukun, kita harus menjaga dan mempertahankan persatuan dan kesatuan negara kemerdekaan Republik Indonesia. Sikap yang harus kita lakukan adalah kita harus saling menghargai, menghormati, dan menyayangi orang lain meskipun berbeda agama, suku, dan budaya. Sikap itulah yang harus kita tanamkan pada diri kita. Salah satu keragaman yang dimiliki Indonesia adalah keberagaman dalam bidang ekonomi. Berikut ini adalah beberapa bidang ekonomi. Yang pertama adalah ekonomi di bidang pertanian, contohnya persawahan, ladang, dan perkebunan. Yang kedua, ekonomi di bidang peternakan, contohnya peternak ayam, peternak burung, peternak kambing, dan peternak sapi. Yang ketiga, ekonomi di bidang perikanan, contohnya nelayan dan budidaya ikan di tambak. Yang keempat, ekonomi di bidang kehutanan, contohnya penghasil karet, penghasil damar, penghasil sabu, dan penghasil kina. Yang kelima, ekonomi di bidang pertambangan, contohnya pertambangan batu bara, besi, tembaga, belerang, emas, minyak bumi, dan lain-lain. Yang keenam adalah ekonomi di bidang industri, contohnya konveksi jahit, elektronik, dan pabrik pembuatan pupuk. Yang ketujuh adalah ekonomi di bidang perdagangan, contohnya pasar, ada penjual dan ada pembeli. Yang terakhir, yang kedelapan yaitu ekonomi di bidang jasa, contohnya jasa pendidik, jasa kesehatan, jasa konsultasi hukum, dan jasa pariwisata. Keragaman suku bangsa dan budaya di Indonesia menjadi magnet bagi para wisatawan. Pernahkah kamu mendengar atau membaca kalimat seperti itu? Apa maksudnya? Maksud dari kalimat tersebut adalah bahwa keragaman suku bangsa dan budaya di Indonesia ini menjadi daya tarik bagi wisatawan, bahkan dari wisatawan luar negeri. Mungkin kamu bertanya-tanya, apa hubungannya magnet dengan daya tarik? Mari kita pelajari. Magnet adalah suatu bahan yang memiliki kemampuan untuk menarik suatu benda yang terbuat dari besi. Kemudian, gaya magnet adalah gaya tarik atau gaya tolak yang ditimbulkan oleh sebuah magnet terhadap suatu benda. Benda yang dapat ditarik oleh magnet dengan kuat disebut benda feromagnetik, misalnya besi, baja, dan nikel. Kemudian, benda yang dapat ditarik oleh magnet dengan lemah disebut dengan benda paramagnetik, misalnya aluminium, kaca, dan kayu. Sifat-sifat magnet antara lain sebagai berikut. Yang pertama, magnet memiliki daya tarik. Contohnya benda yang dapat ditarik dengan kuat oleh magnet adalah besi dan nikel. Semakin dekat jarak benda dengan magnet, maka akan semakin kuat daya tariknya. Seperti gambar ini merupakan magnet yang menarik paku. Sifat yang kedua adalah gaya tarik magnet dapat menembus benda-benda tertentu.
Jika antara magnet dan benda yang bisa ditarik oleh magnet diberi penghalang, misalnya plastik tipis, maka magnet bisa menembus benda tersebut. Perhatikan contoh video ini. Sifat yang ketiga yaitu magnet mempunyai dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Biasanya kutub utara dilambangkan dengan huruf U atau N, sedangkan kutub selatan dilambangkan dengan huruf S. Kekuatan daya tarik magnet tidak merata di seluruh bagian magnet. Daya tarik magnet yang paling kuat terletak di ujung kedua kutubnya, jadi yang bertulisan S dan U. Kemudian daerah sekitar magnet yang masih dapat diperbarui oleh gaya tarik magnet disebut dengan medan magnet. Jadi yang warna merah itu disebut dengan medan magnet. Berdasarkan asalnya, magnet dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, magnet alam adalah magnet yang berasal dari alam, contohnya batu yang dapat menarik besi. Yang kedua adalah magnet buatan, yaitu magnet yang sengaja dibuat oleh manusia, contohnya magnet batang, jarum, tabung, atau silinder huruf U, dan ladam. Berikut ini adalah contoh pemanfaatan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, magnet pada jarum kompas yang berfungsi menunjukkan arah utara dan selatan. Yang kedua, magnet pada ujung gunting berfungsi untuk mencari jarum. Jawablah pertanyaan ini. Soal nomor 1, Adi, Budi, dan Tony adalah tetangga. Mereka tinggal di perumahan Anggrek B. Mereka bertiga berasal dari keluarga yang berbeda agama dan budaya. Meskipun begitu, mereka tetap rukun. Menurutmu, mengapa mereka tetap rukun? Sikap apa yang harus dilakukan mereka agar tetap rukun antara satu dengan yang lain? Soal nomor 2, apakah kamu punya kulkas di rumah? Coba praktikkan ketika kamu membuka pintu kulkas, pasti akan terbuka, bukan? Kemudian, jika kamu menutup kulkas, pasti pintu akan tertutup dan merekat pada badan kulkas. Mengapa demikian? Apakah pintu dan badan kulkas terdapat magnet? Jika iya, berikan alasanmu. Dan jika tidak, berikan alasanmu. Tulis jawaban kalian di buku tulis. Kemudian kirim ke ustadzah pengajar tematiknya masing-masing. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga apa yang sudah kita pelajari bisa bermanfaat bagi kita semua. Sebelum itu, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya ustazah mohon maaf. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.